Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2023. Jadi, seperti biasanya, saya akan bahas totalnya ada 6 saham ya. Untuk per videonya, ada beberapa video yang saya buat untuk minggu ini. Jadi, silakan ditonton. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi, saya mulai langsung untuk kali ini untuk saham ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Jadi sebentar saya lihatkan untuk grafik mingguannya ya. Jadi kalau kita lihat di screen ini adalah grafik mingguannya untuk saham ICBP. Jadi kalau kita perhatikan memang ICBP ini dia sideways ya. Tapi kalau kita perhatikan ini trading sideways-nya lumayan menarik ya. Dalam arti ketika dia bergerak mendekati 9.900 ya, kita juga bisa mulai buy kalau dia sudah berhasil mulai rebound. Atau lebih enaknya seperti ini ya, ditembus ke bawah. Kemudian kita buy-nya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 9.900 ya. Walaupun yang terakhir ini dia koreksi, tapi dia low-nya hanya 9.925. Jadi Anda siap-siap buy mungkin sekitar 9.900 sampai dengan 10.000 ya. Kalau dia rebound, mantul barusan kita buy. Karena dia sideways-nya lama ya, ini beberapa minggu ya. Nah, kalau sideways seperti ini, kalau kita perhatikan sebelah kiri ya, ini juga lama sideways, kemudian dia turun. Nah, pertanyaannya, ini kan trennya masih bagus uptrend ya, primary trennya masih uptrend. Walaupun dia sideways, tapi dia di jalur uptrendnya. Apakah nanti bakalan seperti ini, pas turun lagi? Mungkin yang belum punya sahamnya, dia didoakan turun supaya dapat murah. Nah, sejak dari 2013 ya, saya di saham ya, pengalaman saya ya, kita di saham itu jangan mendoakan yang jelek. Dalam arti, kalau Anda belum punya sahamnya, Anda ingin harga murah, Anda nggak perlu mendoakan jelek. Apalagi kalau sampai bilang di grup saya, grup Telegram saya, Saham Profit ya, mengatakan ya saya doakan turun lah nanti saya mau buy misalnya buy-nya di bawah di 7.500 misalnya seperti itu ya. Ya jangan ya, karena ada yang sudah buy di harga bawah, jadi kalau sudah naik jangan didoakan turun. Itu jelek banget ya. Jadi kalau kita doakan yang naik. Karena kenapa? Market selalu kasih kesempatan. Ketika dia koreksi ya, kemudian rebound, bisa kesempatan kita untuk buy. Jadi jangan sampai kita mendoakan yang jelek. Ya seperti itu ya. Um, kita doakan yang naik karena kalau kita lihat di sini kalau breakout ke atas 10.625 apakah bakalan turun? Belum tentu ya. Jadi kalau di saham itu jangan kaku. Kalau sebelumnya dia turun, wah pasti turun lagi belum tentu. Karena kalau dia berhasil breakout ke atas 10.625, malah kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher boleh ya. Target price berikutnya di 11.875. Mungkin ada yang mengatakan sesat Pak Sunar. Kalau beli saham itu kan maunya kita buy low, sell high ya seperti itu. Ya memang benar. Tapi kalau kita bicara mengenai pasar saham ya, ketika trennya masih bagus, uptrendnya masih bagus, dia akan berusaha untuk higher high lagi ketika dia breakout. Jadi kita jangan terlalu takut. Yang penting yang perlu diingat ya, Anda beli dimanapun juga, entah itu di bawah sekali atau di tengah-tengah atau di atas. Ketika Anda beli, itu bisa saja tiba-tiba turun lagi ya. 1 detik kemudian bisa aja langsung turun gitu ya. Yang saya nggak menggunakan yang jelek, enggak. Intinya di sini adalah ketika kita sudah buy, kita harus pasang trading stop dan stop loss ya, gitu ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan ya. Ketika dia breakout ya kita buy. Tradingnya seperti itu. Nah, ketika kalau terjadi false breakout setelah naik kemudian turun lagi ya sebenarnya apakah itu jelek Pak Sunar, PHP, marketnya menipu? Ya karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Kecuali kalau sahamnya itu nggak liquid. Jadi di bawah 1.000 lot transaksinya per hari, Anda bisa permainkan ya seperti itu ya. Kalau liquid seperti CBP ini agak susah ya seperti itu ya. Jadi ini kemungkinan breakout nggak Pak Sunar? Ada. Karena kalau kita lihat memang sideways-nya lama. Tapi kita jangan terlalu kaku intinya seperti itu ya. Breakout tambah lagi breakout ke atas ya seperti itu ya. Jadi breakout itu ada dua sebenarnya. Breakout bisa naik ke atas atau breakout naik ke bawah. Atau gampangnya istilahnya break up sama breakdown aja ya. Supaya gampang ya. Jadi dari daily chart-nya ini kalau kita perhatikan dia masih sideways ya. Apakah tunggu di bawah? Boleh ya. Jadi kalau Anda mau tunggu di area sekitar 9.900 atau 10.000-an ya. Ketika dia koreksi, kemudian rebound masuk ke atas, kita boleh buy. Jadi dia memang sedang sideways di jalur uptrend-nya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Seperti itu ya. Nah ini kalau dia berhasil naik lagi karena 10.600 di sini hanya di area 10.600 ya. Jadi dia masih bisa higher high lagi. Nah, target price-nya di mana? Ini belum pernah saya gambarkan ya. Nah, kalau dia masih naik ke atas 10.600 setelah 10.625 ya, maka dia masih bisa kemungkinan higher high lagi sampai dengan targetnya lumayan tinggi ya, sampai 11.625 di sini ya, kurang lebih ya. Jadi jangan takut ketinggian atau ketinggalan kalau dia breakout higher high ya kita boleh buy. Kalau takut solusinya ada tiga. Pertama kita buy-nya bertahap aja. Jadi ketika dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Itu pilihan pertama. Kedua, kalau kita takut ya kita tunggu pullback ya.
Ketika dia naik seperti ini ya, MA20-nya mengarah ke atas ya. Suatu saat dia akan tes, dia akan dipotong dari atas ke bawah, dia akan potong. Istilahnya testing moving average 20 ya. Ketika dia bergerak lagi mengarah ke atas, nah ini kalau kita lihat kan resistennya sebelumnya di sini. Dia breakout ya kita buy ya, buy high sell higher. Jangan terlalu takut ya seperti itu. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar nanti jangan-jangan setelah breakout nyangkut gua. Ya, sesat untuk Pak Sunar. Ya karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Ya, kalau habis seperti itu, ICBP. Berikutnya untuk INDF. Ini masih satu grup ya, ICBP dan INDF masih satu grup. INDF adalah holding company-nya ya. Jadi ICBP itu istilahnya anak perusahaan dari INDF. Kalau beli sih salah satu aja. Nah, yang menarik untuk INDF ini trading range-nya sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi ini resistennya di 6950, ini 6650 adalah area support sekarang. Kalau Anda mau buy sekarang untuk INDF, ini kesempatannya. Ini area buy, mungkin saya gambarkan di sini ya. Jadi ketika dia sudah berhasil testing di turun ke bawah ya, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, bisa langsung kita untuk buy. High-nya minggu lalu adalah 6725 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6725, kita boleh buy. Yang belum punya boleh buy, yang sudah punya mau average up tambah lagi boleh. Target price-nya di 6950. Ini lumayan rapi ya tradingnya ya. Trading range-nya rapi banget. 6650 supportnya, resistennya 6950. Kalau dia turun di bawahnya ini, swing low yang terdekatnya di 6575, kita boleh kurangi posisi ya. Maaf ini 6000 ya 6575 ya di sini ya. Kita boleh kurangi posisi. Nah, kalau turun lagi di bawahnya 6500 ya salah saya jual dulu semuanya ya seperti itu ya. Jadi INDF ini dia testing supportnya rebound lumayan menarik, kalau mau buy silakan. Nah, di sini kalau kita perhatikan naik lagi ke atas 6.700 kita buy, naik ke atas 6.800 tambah lagi atau average up ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau dia naik kita tambah lagi, kalau turun ya kita average maaf kalau turun jangan di average down ya. Kalau turun kita cut loss, jual dulu ya seperti itu ya. Nah, pilihan ketiga kalau misalnya Anda takut, ya Anda pilih saham yang lainnya aja seperti itu ya. Tapi kelupaan ya mengenai strateginya kalau mau buy ya. Kalau misalnya takut ketinggian, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Mayora Indah Tbk. Nah, kalau dari weekly chart-nya di sini, ini sudah saya gambarkan support resistennya juga. Supportnya 2420 sudah testing ya, dia sudah berhasil breakout ke atas, ya kan? Nah, ini area buy terus pernah saya gambarkan di 2220. Nah, kalau misalnya nggak dikasih ya kita ketika dia breakout dari resistennya sebelumnya ya 2420 ya, nah sekarang adalah supportnya, kita boleh buy. Jadi untuk Mayora ini boleh buy. Tapi perlu saya ingatkan untuk Mayora ini fluktuasinya tinggi ya. Ekornya sering panjang ke atas dan juga panjang ke bawah. Jadi jangan heran kalau sudah buy kemudian turun lagi drop langsung Pak Sunar. Wah, berarti analisanya Pak Sunar salah ini. Enggak ya, karena memang ciri khasnya seperti itu. Ini sering banget ya, candlenya seperti ini ya. Naik tinggi terus kemudian fluktuasi ya. Ini weekly-nya. Jadi kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap setiap lipatan 100 rupiah ya atau 50 rupiah, kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Memang masih sideways ya. Sideways-nya lama banget ya di sini ya. Jadi jangan heran, wah Pak Sunar kok gak naik-naik nih, jangan-jangan setelah sideways nanti turun. Ya mungkin aja karena sebelumnya ya ini sideways lama dia gagal, dia breakdown. Tapi kita jangan kaku ya. Ini kan secara primary trend-nya masih peluang untuk naik lagi, karena kalau kita perhatikan ini swing low yang di sini itu lebih tinggi daripada sebelumnya di sini. Ya kan dia lebih tinggi daripada sebelumnya di sini. Jadi ini sebenarnya uptrend-nya jangka menengahnya masih cukup menarik. Seperti itu ya. Nah, untuk daily chart-nya di sini sudah saya gambarkan 2410 dan 2570. Garis-garisnya ya support resistennya. Jadi kalau breakout ke atas 2570 boleh tambah lagi atau average up. Memang posisi sekarang di tengah-tengahnya ya antara 2410 dan 2570. Nah, strateginya kalau mau buy boleh aja bertahap atau tunggu buy weakness ya ketika dia testing lagi ya 240 turun ke bawah, atau tunggu di area di bawah lagi di 2220. Kalau dia berhasil rebound mantul ya kita kesempatan untuk buy ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap, kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun ya jangan di average down ya, pasang trailing stop dan stop loss. Lebih cukup ya untuk Mayora Indah Tbk. Oke, berikutnya untuk ULTJ. Jadi kalau kita perhatikan untuk Ultra Jaya ini sebelumnya sudah saya sebutkan juga di bot alert saya ya, Telegram alert saya itu sudah mention juga ULTJ ya. Jadi yang ngikutin Telegram bot saya, alert channelnya lumayan ya profitnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, minggu ini dia akan testing resistance sebelumnya 1515. Jadi posisi sekarang kalau mau buy itu tanggung. Lebih baik Anda tunggu area buy on weakness di area sekitar 1400 sampai 1450. Jadi ketika dia koreksi seperti ini ya, naik ekor panjang kemudian koreksi, dia berhasil rebound mantul ke atas, bisa langsung kita untuk buy. 1450 itu area buy on weakness-nya, pasang stop loss-nya di area low-nya di sini 1420 atau
1400-an ya. Karena kalau 1420 terlalu dekat. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Nah, yang menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 1515, memang di sini sebelumnya dia gagal ya, Pak Sunar. Ini gagal turun lagi. Bahkan dia low. Nah, apakah kali ini dia breakout nanti jangan-jangan turun lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi yang penting di sini, berdasarkan sideways sebelumnya di sini, selama dia masih bertahan di atas 1500, dia masih ada peluang untuk target 1600. Jadi masih ada peluang untuk yang mau buy untuk ULTJ. Memang sebelumnya dia laporan keuangannya kurang bagus ya, tapi nggak tahu kalau full year-nya saya belum cek ya. Nanti dicek sekalian ya, apakah dia laporan keuangannya bagus atau tidak untuk full year-nya 2022 ya. Kurang lebih seperti itu untuk ULTJ. Oke, berikutnya untuk KLBF, Kalbe Farma. Jadi Kalbe Farma ini menarik ya. Menariknya kenapa? Kalau dia breakout lagi, dia seringkali memang fluktuasinya tinggi ya. Ini range-nya sudah saya berikan. 2070 ke atas boleh buy kan. Ini sudah saya gambarkan support resistennya di 2200. Nah, ketika dia breakout ke atas, memang di alat telegram saya itu ada signal lagi ya. Buy KLBF kalau naik ke atas 2200. Nah, ternyata memang naik ya, betul ya. Nah, kemudian Pak Sunar kok turun lagi? Berarti sesat dong itu toolsnya Pak Sunar yang uh, alatnya. Enggak ya, karena alatnya itu real time. Jadi begitu dia naik, kita dikasih info ya di Telegram ya. Nanti linknya dari video deskripsi Pak ini. Tapi bukan berarti kalau turun salah gitu enggak ya. Karena memang nggak bisa mengatur marketnya. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya. Nah, apakah berarti ini jual dulu ya? Kalau turun banyak 2200 ya kurangi posisi ya, kena trailing stop harusnya ya. Atau stop loss ya kalau misalnya buy-nya di atas. Nah, memang ini sideways-nya lama ya kalau kita perhatikan ya. Seperti ini ya. Bentuk seperti ini sebenarnya dia bentuknya seperti pennant ya sebenarnya. Segitiga ini ya. Sempit ya. Kemudian dia breakout ya. Squeeze dia breakout higher high ya. Nah, apakah dia berhasil breakout lagi ya selama dia bertahan di atas 2070 masih cukup menarik. Yang mau buy on weakness ya bisa tunggu di area 1930 atau 1730 maksimum ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi, rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Tapi kalau nggak dikasih ya di sekitar area 2070 ya. Nah, itu seperti itu. Nah, andai kata minggu ini dia berhasil breakout lagi ke atas 2200, boleh buy nggak Mas Sunar? Boleh. Ya, jadi jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Seperti itu ya. Jadi dinamika trading itu seperti itu ya. Jadi jangan kaget. Ya. Yang penting harus selalu pasang automatic order sell dan buy ya. Seperti itu ya. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi leverage up. Ini weekly-nya support resistance-nya. Kalau untuk daily-nya sudah saya gambarkan juga target price berikutnya di 2300 ya. Kalau dia naik lagi ya berarti setiap lipatan 100 rupiah aja berikutnya lagi seperti di area 2400 ya. Jadi breakout ke atas 2300 boleh tambah lagi average up ya. Yang belum punya naik ke atas 1200 boleh mulai buy seperti itu ya. Atau kalau misalnya Pak Sunar saya tunggu aja di MA20-nya ya boleh aja di sekitar area 2100. Seringkali saya sebutkan ya, MA20 itu boleh dipakai acuan ya ketika dia masih mengarah ke atas. Ya ini seperti ini ya. Oh dia breakout Pak Sunar, saya ketinggalan. Saya doakan turun aja. Jangan punya pikiran seperti itu ya. Memang market ada kasih kesempatan ya. Ketika dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian rebound mantul ke atas ya diserang kita untuk buy. Tapi nggak perlu lah sampai di grup bilang didoakan turun lah supaya dapat murah. Nggak perlu bilang gitu. Karena kenapa? Ada orang yang sudah buy di bawah ya seperti itu ya. Anda jahat sekali kalau mendoakan turun hanya karena Anda egois karena mau beli. Nah masalahnya kalau dia turun, apalagi breakdown dari supportnya di sini 1800, turunnya juga bisa dalam ya seperti itu ya. Anda mau buy di mana? Kalau belum punya sih ngomongnya gampang ya. Coba kalau Anda misalnya dia turun ya, misalnya ya, terus Anda beli di 1130. Ya kalau dia bertahan di atasnya, kalau turun lagi, di bawahnya lagi, mungkin dia bisa sampai ke 1565 atau bahkan 1300 ya, turun dalam ya. Ya, biasanya perasaan Anda bagaimana? Seperti itu ya. Jadinya istilahnya itu doa Anda dikabulkan ya, karena Anda sebelumnya minta turun kan, dikasih turun. Jadi pengalaman saya dari 2013 kalau sudah naik, itu jangan didoakan turun. Market selalu kasih kesempatannya, seperti itu ya. Lebih cukup, berikutnya Sido, weekly-nya di sini saya gambarkan dia akan testing, saat ini dia testing resistance sekitar 785. Di sini hanya di 790 ya. Jadi kalau minggu ini dia berhasil breakout ke atas 790, boleh Anda buy. Memang sebelumnya turunnya ini ada dua sebab ya. Yang pertama karena fundamentalnya dia turun ya seperti itu ya. Kemudian juga ada reksadana saham yang sebelumnya dia borong situ, dia jualan ya. Makanya dia turunnya drastis. Ini buangannya dari kalau kita lihat ini volumenya tinggi ya. Ini buangan dari dalam tanda petik bandar lah, ya bukan bandar lah. Dia institusi lah, investor institusi yang sudah sebenarnya take profit dia ganti
portfolio. Jadi jangan kaget, biasanya sih ya, setiap awal bulan atau akhir bulan itu pergerakannya ada ya untuk saham-saham yang dipegang institusi, entah itu nanti dilepas ya kan atau dia tambah lagi ya. Dia bisa aja kalau dilepas dia turunnya dalam. Jadi jangan kaget. Selalu pasang trailing stop dan stop loss. Ini kurang lebih di dekat akhir bulan Juli ya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau dia breakout ya kita boleh tambah lagi average up ya, seperti itu ya. Target pas berikutnya di 860 ke 935. Kalau dia breakout ke atas 790. Jadi baiknya bertahap aja, atau kalau misalnya Pak Sunar, saya tunggu aja di area buy and weakness di mana ya, tunggu di 720. Tapi nggak perlu lah kalau di grup bilang didoakan turun, nggak perlu ya, seperti itu ya. Nanti juga market kasih kesempatan. Mungkin tengah-tengahnya di 750 ya. Artinya buy and weakness itu kalau turun, kita belinya kalau sudah berhasil rebound, mantul ke atas ya. Jadi bukan turun langsung buy, enggak. Kalau turun langsung buy itu artinya tangkap pisau jatuh, bukan buy and weakness ya. Anda pisaunya jatuh, Anda tangkap ya, seperti itu, Anda buy. Nah ini dia akan berusaha untuk breakout. Memang kelihatannya powernya kurang banget Pak Sundan. Ini volumenya juga di bawah rata-rata 5 harinya ya, ini ya volumenya. Tapi kalau dia breakout atas 790, dia akan testing 855. Tapi saya perlu ingatkan, fluktuasinya tinggi ya untuk sido ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba sudah naik terus turun lagi. Ini pernah ya, dia berusaha naik terus dia turun lagi seperti itu ya. Tapi ini masih menarik ya kalau mau buy, pasang stop loss-nya 750, maksimum 700. Ya kalau 700 memang terlalu jauh ya. Mungkin ada yang berani resiko jauh ya 700 maksimum ya. Kalau dia turun banyak 700, lebih baik jual dulu semuanya karena turunnya bisa dalam. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah ada 6 emiten yang saya bahas. Jangan lupa cek playlistnya di video deskripsi Pak ini ya, karena ada beberapa yang sudah saya bahas. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe yang bersama kenal channel Saham Profit. Kemudian bantu like juga. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti. Tetap semangat. Sekian.